إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan pertama, izin bertanya, apakah benar kalau ciri penghuni surga itu tidak saling membenci dan saling memaafkan? Bagaimana dengan orang yang saling benci? Apakah dia akan bertahan di situ sampai mereka kembali perbaikan atau gimana? Gitu. Baik, orang-orang ketika kemudian memasuki padang mahsyar, maka semua dosa itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan akan diperhitungkan. Hatta apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, miskola darotin khairu yarah. Wa miskola sarin khairu yarah. Sampai kebaikan itu kecil banget. Di situ dikatakan darah kalau dalam bahasa Arab itu bermakna butiran pasir. Kalau sekarang orang udah kenal istilah atom, udah kenal istilah partikel, berarti unsur paling kecil dari kehidupan ini gitu. Maka disitulah kemudian ya Allah akan mempertimbangkan gitu, semua kebaikan dan semua keburukan. Nah, ketika itu sudah selesai dihisab, ya permasalahan itu sudah selesai dihisab, maka ya nanti ya rasa benci, iri gitu kan itu dibentukkan dalam bentuk kambing lalu kemudian dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala kemudian disembelih. Nah, disitulah kemudian sudah tidak ada lagi rasa benci, ya termasuk juga maut juga dibentukkan dalam bentuk kambing dan disembelih, ya maka tidak ada lagi kematian, maka orang-orang kafir ketika melihat kematian itu maut itu sudah disembelih mereka putus asa, sedih banget itu. Adapun orang-orang beriman ketika melihat kematian itu disembelih, maka mereka senang banget gitu kan. Maka barulah yang harus ke surga dimasukkan ke surga, yang harus ke neraka ya masuk ke neraka. Nah, disinilah kemudian kita bisa pahami bahwasanya kalau memang konteksnya adalah dimasukkan ke dalam surga, ya, ya tentu sudah nggak ada rasa benci. Itu sudah diselesaikan di padang mahsyar. Artinya kalau cuma rasa benci tok ya itu nggak ada efeknya gimana-gimana. Tapi kalau kemudian kebencian itu mendorong dia berlaku dolim pada orang, misal bunuh, misal nyuri, misal ngambil harta orang lain itu kan, atau sebaliknya gitu kan ya, konsekuensi dari perbuatan-perbuatan tadi itu yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau cuman sebel tok gitu dalam hati gitu, itu istilahnya sesuatu yang abstrak gitu loh. Tapi kalau kemudian itu sudah terbentuk kan, karena sebel kemudian doncokin, karena sebel kemudian dia berbuat curang, aniaya gitu. Nah, disitulah kemudian berlaku hisab pada perbuatan-perbuatan yang dohir tadi. Wallahu ta'ala alam.